open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rainers, selamat datang kembali di podcast Komlab. Nah, di kesempatan yang luar biasa ini, saya Nur Zainab selaku host pada podcast Komlab kali ini. Nah, hari ini saya nggak sendirian nih Rainers, karena di sebelah saya sudah ada narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Wahyu Ahmadi. Jadi narasumber kita ini merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dan beliau merupakan mahasiswa jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Nah, saya ucapkan selamat datang kepada Kak Wahyu. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sekarang Kak Wahyu kesibukannya lagi ngapain aja nih, Kak? Baik, jadi kesibukan sekarang itu ada beberapa. Pertama itu, sekarang saya pakai PDH Kampus Mengajar 2. Jadi, setiap hari saya ke sekolah di SD Impres Pandar Antang. Itu jaraknya kira-kira 10 km dari kampus kita ini. Dan juga sekarang saya mahasiswa tingkat akhir, jadi saya juga menyusun skripsi, serta saya juga sekarang aktif sebagai tenaga pengajar di salah satu lembaga bimbel, namanya itu Virtual Course Indonesia. Pernah dengar? Sepertinya saya tidak asing juga sih, Kak, dengan lembaga itu. Ya, betul. Dan juga kalau waktu kosong juga saya menjadi reviewer Shopee Food. Wah, luar biasa banget ya kesibukannya Kak Wahyu Rainers. Nah, selain sibuk beraktivitas seperti biasa, Kak Wahyu juga nggak kalah luar biasa dari segi prestasinya loh. Nah, Kak Wahyu pernah menjadi juara 2 pada Lomba Inovasi Pembelajaran. Kemudian meraih Best Poster pada Essay Mapan Education. Kemudian menjadi 5 besar dalam lomba menulis surat untuk rektor. Dan juga sebagai juara 2 pada Lomba Gagasan Tulis Nasional. Nah, Kak Wahyu ini juga seperti yang disebutkan tadi merupakan salah satu aktivis dari kampus mengajar. Dan lagi-lagi Kak Wahyu juga adalah salah satu lulusan dari Permata Sakti. Dan yang tak kalah hebatnya, untuk Rainers tahu nih, Kak Wahyu itu merupakan salah satu awardee dari beasiswa unggulan. Jadi, FYI, jadi beasiswa unggulan ini merupakan salah satu beasiswa yang bergengsi dan paling banyak peminatnya. Nah, bahkan di beasiswa ini ya Kak, kita itu bisa dibiayai hingga lulus kuliah. Wah, luar biasa banget ya prestasi dari Kak Wahyu Rainers. Nah, itulah tadi sedikit pembukaan dari aku dan juga Kak Wahyu. Jadi mungkin nggak perlu berlama-lama lagi nih Kak, mungkin kita bisa langsung saja masuk pada topik pembahasan kita hari ini. Kalau Rainers lihat di judul video kali ini, kita akan membahas mengenai prestasi yes, organisasi. Nah, jadi kita udah mengetahui beberapa prestasi dari Kak Wahyu yang luar biasa ya, Rainers. Menurut Rainers, apakah Kak Wahyu ini hanya fokus kuliah agar bisa mempertahankan beasiswa unggulannya, atau Kak Wahyu juga aktif berorganisasi? Nah, langsung aja kita tanyakan yuk ke narasumber kita langsung. Gimana nih Kak? Apakah Kakak aktif berorganisasi atau berkomunitas juga? Baik. Boleh saya sapa dulu sahabat Rainers? Oh, boleh banget dong Kak. Halo sahabat Rainers. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, apakah saya aktif berorganisasi? Jadi, selama saya menempuh bangku perkuliahan, saya beberapa mencoba masuk di organisasi atau komunitas yang menurut saya punya ketertarikan dengan komunitas atau organisasi tersebut. Pada kenyataannya sampai sekarang saya hanya fokus kepada 2 organisasi atau komunitas. Yang pertama itu komunitas laboratorium KJSD VIP UNM, serta yang kedua ialah Bilingual Meeting Club. Oke. Jadi itu tadi ya beberapa organisasi yang diikuti Kak Wahyu selama kuliah ini. Nah, kalau boleh tahu di 2 organisasi atau komunitas ini ya Kak, Kak Wahyu berperan sebagai apa sih di organisasi tersebut? Baik, pertama di komunitas saya yang satu, Bilingual Meeting Club, alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi presiden pada periode 2019-2020. Nah, Bilingual Meeting Club ini ialah komunitas untuk saling belajar bersama mengenai bahasa Inggris, di mana pesertanya itu atau anggotanya itu ialah mahasiswa dari
PGSD bilingual. Uh, Kemudian ada beberapa agenda nih yang kita lakukan. Yang pertama itu English Camp, ada big meeting. Untuk teman-teman yang tertarik mengenai kegiatannya, silahkan di follow Instagramnya juga ya. Mungkin akan ada di bawah ini. Ya, selanjutnya komunitas yang menurut saya sangat luar biasa. Salah satunya ialah komunitas Laboratorium PGSD VPUNM. Saya juga aktif di situ sejak 2018, PAB 8. Saya masuk di PAB 8. Sepertinya untuk sahabat Renas ketahui bahwa saya dan moderator kita hari ini sama-sama satu pembinaan di PAB 8, ya kan? Ingat Betul perjuangannya? sekali, Kak. Iya, betul, luar biasa. Saya di sana, kalau dibilang aktif di bagian mananya, menurut saya banyak banget kegiatan di komunitas laboratorium yang agak panjang banget kalau disebutin satu-satu. Saya sebutin di antaranya saja ya. Ada kegiatan seperti Komlab Ghost to School, Race, Ramadan Ceria, kegiatan yang kegiatan amal, serta tip di tim event, di mana komunitas mengadakan beberapa event-event baik secara regional ataupun secara nasional. Ya. Wow, luar biasa banget ya. Ternyata selain mengukir prestasi yang lumayan banyak, Kak Wahyu juga menambah pengalamannya dengan aktif berorganisasi. Nah, mungkin aku boleh tahu sedikit ya Kak, kenapa sih Kak Wahyu ingin aktif berorganisasi? Baik, pengalaman organisasi pertama saya ialah OSIS waktu SMP ya. Jadi disitulah menurut saya momentum besar bagi saya bahwa untuk mengikuti organisasi, bahwa saya cocok untuk organisasi itu. Mungkin setiap pribadi berbeda-beda ya. Maksud saya tidak semua orang cocok untuk berorganisasi menurut pribadi masing-masing. Sedangkan saya menemukan bahwa ketika saya masuk organisasi, saya memperoleh benefit gitu. Saya memperoleh manfaat yang sepertinya saya tidak dapatkan ketika saya tidak memasuki sebuah organisasi. Ya, gitu. Oke, jadi di sini saya bisa melihat ya Kak Wahyu mengetahui apa yang dia butuhkan sehingga jadi Kak Wahyu bisa tahu ingin memasuki organisasi apa atau bisa memutuskan ingin terlibat pada organisasi tersebut. Nah, kita lanjut ngobrol lagi ya Kak. Jadi di sini udah ada beberapa list pertanyaan dari Rainers yang mungkin akan kita coba tanyain langsung nih ke Kak Wahyu hari ini. Oke, nah aku mau tanya nih Kak, apa sih keputusan terbesar Kakak memilih untuk berkomunitas? Tadi kan ada di Bilingual Meeting Club, terus juga di komunitas laboratorium. Padahal kan Kakak juga sedang mengejar prestasi, kemudian harus mempertahankan IPK untuk beasiswa unggulannya ini Kak. Baik. Berdasarkan pertanyaan dari trainers ini seolah-olah menggambarkan bahwa organisasi dan perkuliahan itu adalah dua hal yang berbeda. Baik, jadi menurut saya sendiri mengapa saya bergabung di komunitas yang saya sebutkan tadi bahwa saya menemukan bahwa komunitas dan organisasi yang saya ikuti ini sejalan dengan perkuliahan saya. Jadi malahan alhamdulillah di setiap kegiatan lomba, bahkan untuk memperoleh beasiswa itu, organisasi merupakan hal yang juga penting dalam penilaian untuk mendapatkan predikat award di dalam sebuah beasiswa. Oke, jadi itu ya Kak. Yang penting di sini Kakak melihat bahwa organisasi tersebut itu sesuai dengan kebutuhan Kak Wahyu selama kuliah, dan sebenarnya ada korelasinya juga ya Kak, ketika kita aktif berorganisasi itu bisa jadi benefit ketika kita mungkin mau daftar beberapa beasiswa seperti itu ya Kak. Nah, semoga ini bisa memotivasi Rainers di rumah ya yang mungkin sekarang lagi galau nih kalau memasuki universitas atau masuk kampus itu mau masuk organisasi atau enggak gitu ya Kak ya. Nah, tapi gimana sih Kak tanggapan dari orang tua Kakak setelah mungkin Kakak meminta izin untuk ikut berorganisasi? Baik, jadi saya adalah salah satu mahasiswa yang perantau ya. Jadi
di mana tanggung jawab besar kita pertama kita eh, pergi dari daerah kita untuk menimba ilmu di Makassar. Nah, oleh karena itu saya manfaatkan momentum ini untuk memperoleh atau bergabung di komunitas. Sedangkan untuk perizinan kepada orang tua itu saya tidak pernah berbicara intens mengenai organisasi kepada orang tua karena menurut saya pribadi orang tua saya di kampung itu istilahnya masih belum paham mengenai organisasi-organisasi yang aktif karena orang-orang di kampung mengetahui organisasi itu organisasi mahasiswa itu menghambat untuk menyelesaikan studi. Tetapi jika studinya lancar-lancar aja, maka juga orang tua ya mengiyakan aja. Oke, jadi di sini secara nggak langsung mungkin Kak Wahyu bisa membuktikan juga ya ke orang tua gitu bahwa meskipun Kak Wahyu aktif di organisasi, tapi kuliahnya masih aman seperti Ya, itu Kak. Nah, setelah mungkin Kakak bergabung ya beberapa tahun di organisasi atau komunitas ini, pernah nggak sih Kak orang tua itu melarang untuk mengikuti sebuah kegiatan di organisasi? baik. Sejauh ini, alhamdulillah tidak pernah ada larangan khusus bahwa saya harus fokus kuliah saja, tidak boleh ikut organisasi dan sejenisnya. Dan sebenarnya saya punya rahasia kecil ya, dan mungkin semua mahasiswa tahu bahwa bagaimana cara agar orang tua percaya pada kita ya. Jadi tipsnya itu bahwa kita pergi ke menimba ilmu di luar kota itu dipercayakan untuk ikut perkuliahan, ya kan? Itu adalah kewajiban kita, ya. Jadi utamakan melakukan kewajiban kita dengan benar, yakni dengan fokus kuliah juga, tidak boleh menyampingkan proses perkuliahan. Dengan adanya nilai yang cukup memuaskan, istilahnya tidak ada mata kuliah yang remedial atau error, ya, bahwa itu merupakan merupakan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Dengan melaksanakan kewajiban kita, maka hak-hak kita juga bisa dicapai dan dapat dipercaya oleh orang tua kita. Oke, jadi di sini saya bisa melihat ya gimana Kak Wahyu juga tadi dari awal mungkin sudah mempertimbangkan juga kebutuhannya. Kemudian yang penting kita ingat terus nih, niat kita merantau atau ke kampus tuh buat apa? Kita untuk kuliah. Tapi mungkin di sini juga kita bisa garis bawahi ya Kak, bahwa belajar itu nggak cuma bisa didapat di dalam kelas, di kampus, tapi juga di organisasi. Nah, tadi aku udah nanya-nanya nih mengenai mungkin dari orang tua atau mungkin kerabat-kerabat ya Kak ya. Sekarang aku mau nanya mengenai gimana sih Kak di lingkungan sekitar Kakak, apakah juga mendukung atau enggak? Atau mungkin pernah nggak sih Kak Kakak itu direndahkan mungkin dari prestasinya atau lain sebagainya? Gimana? Baik. Jadi ada positif dan juga ada negatif ya kan, ada hitam ada putih ya. Jadi mengikuti organisasi berarti kita waktu kita untuk waktu luang itu agak lebih disempitkan lagi. Jadi ketika bagaimana tanggapan teman-teman sekitar saya misalnya yang mencakup lingkungan saya itu bahwa orang-orang yang aktif organisasi akan sedikit sulit untuk ketika diajak bekerja kelompok. Ya, jadi pengalaman saya, jadi ketika kita kerja kelompok, maka saya sekuat tenaga meyakini teman-teman bahwa, waduh maaf teman-teman, hari jam segini, bagaimana kalau kita pindah ke malam hari saja? Nah, ketika teman-teman kita yakin bahwa oke, Wahyu ada komunitasnya, ada organisasinya, maka kerja kelompok itu dialihkan ke malam hari. Tapi kita juga harus sadar diri kan bahwa kita yang meminta untuk waktunya dipindahkan untuk kerja kelompok. Nah, untuk tetap menjaga kepercayaan teman-teman,
kita ketika kerja kelompok itu harus tetap proaktif nih, sehingga teman-teman di lingkungan kita percaya bahwa wah, walaupun dia berorganisasi, dia juga tidak menyampingkan tugas kelompok yang tidak berkaitan dengan organisasi tersebut. Oke, jadi di sini saya bisa melihat kalau lingkungan pertemanan kakak atau yang ada di sekitar itu ngedukung aja ya kak. Yang penting di sini mungkin kita juga bisa menyesuaikan gitu kan antara tugas kita atau kesibukan kita di organisasi. Jadi dan yang paling penting juga kayaknya komunikasi ya kak ya. Jadi di mana kita saling memberikan pemahaman satu sama lain gitu kan. Jadi antara tugas, antara mungkin juga kalau kita mau jalan-jalan, antara kegiatan di organisasi itu semuanya bisa kita atur dengan baik gitu ya kak ya. Ya, betul. Oke, nah move to the next question ya kak. Jadi apakah ada peranan penting nih kak setelah kakak masuk berorganisasi terhadap prestasi belajar kakak, atau bahkan organisasi atau komunitas ini apakah menghambat prestasi kakak? Baik. Pertama, alasan tadi yang saya ikut berorganisasi itu bahwa organisasi itu cocok ketika cocok terhadap saya, di mana saya misalnya ya, saya suka belajar. Nah, saya itu cari organisasi atau komunitas yang memang di dalam itu diprioritaskan untuk mengembangkan soft skill dari setiap anggota komunitasnya. Nah, salah satu komunitas yang menurut saya cocok dengan apa yang saya inginkan itu tadi ialah komunitas laboratorium dan bilingual meeting club tadi. Jadi dengan pertanyaannya tadi, apakah menghambat ketika saya ingin mengikuti lomba atau ingin mencari beasiswa? Tidak, sama sekali, malah mendukung atau mensupport untuk mengikuti beberapa event gitu, beberapa perlombaan maupun beberapa beasiswa. Dan juga di komunitas itu, di organisasi itu, kita dapat circle atau dapat link pertemanan yang lebih luas lagi. Nah, menurut saya dengan kita bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi atau bahkan yang tidak sefrekuensi, tapi kita sadar bahwa dunia memang dipenuhi oleh orang-orang yang tidak semuanya sama, tapi mempunyai sifat yang berbeda-beda ya, saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Dan kita dapat melihat itu dengan organisasi yang ada di kampus ataupun di luar kampus. Oke, nah jadi di sini aku bisa ngelihat ya, kalau misalnya organisasi ini benar-benar membantu Kak Wahyu, baik itu dalam meraih prestasi-prestasinya, mempertahankan IPK-nya, kemudian juga tetap terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di luar kampus. Nah mungkin di sini kakak mau menyampaikan nih kak, yang mungkin sering kakak dengar di luar sana, apa sih kak sebenarnya hoax-hoax yang pernah kakak dengar seputar organisasi, dan mungkin di sini bisa dibantu klarifikasi nih kak. Oke. Jadi sahabat Rainers yang melihat video kita kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai mahasiswa, misalnya masih awam nih tentang organisasi, ada hoax yang mengatakan misalnya bahwa ayo jadi mahasiswa organisasi ya, maksudnya kuliah organisasi. Apa tuh singkatannya kak? Kuliah organisasi. Kura-kura itu ya kak ya? Nah, kuliah rapat ya. Jadi ada juga tuh mahasiswa kupu-kupu, apa itu? Kuliah pulang ya. Jadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semuanya dikembalikan ke pribadi masing-masing yang mana paling dibutuhkan juga ya. Yang kedua itu misalnya nih ada informasi yang beredar bahwa ayo masuk ke organisasi, ayo masuk ke komunitas ini loh yang paling terbaik dan cocok untuk kamu. Nah, saya ingin mengklarifikasi mungkin bahwa semua organisasi, semua komunitas itu baik, dan bagaimana cara kita memilihnya ialah pilih yang mana paling cocok bagi diri kita. Nah, pasti dengan memilih untuk bergabung di organisasi atau komunitas yang memang cocok untuk pribadi kita. Oke, nah bisa jadi catatan nih buat trainers ya, bahwa ternyata mengikuti organisasi atau bergabung di sebuah komunitas itu nggak
melulu menghambat prestasi kita ya Kak. Bahkan mungkin bisa jadi daya pendukung buat kita selama perkuliahan. Yang penting tadi yang disampaikan Kak Wahyu, kamu tahu kamu ingin belajar apa dan visi misi komunitas tersebut sesuai dengan tujuan kita selama berkuliah. Seperti itu ya Kak ya. Iya. Oke, menarik banget nih pembahasan kita hari ini, Kak. Saya ngucapin terima kasih banget kepada Kak Wahyu ya, selaku narasumber pada podcast kita kali ini. Nah, karena Kak Wahyu di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan untuk hadir sebagai narasumber di podcast kita dan sharing ilmu serta pengalamannya khususnya buat trainers yang lagi nonton video kita sekarang nih, Kak. Nah, mungkin terakhir nih, Kak, ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada para trainers yang masih takut untuk berorganisasi? Silakan, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pada teman-teman yang masih berpikir bahwa organisasi menghambat kita dalam proses perkuliahan sehingga kita telat lulus atau organisasi memberi pengaruh yang buruk untuk kita, baik. Jadi teman-teman harus melandasi diri kita nih bahwa persepsi kita terhadap komunitas tentang organisasi itu tidak semuanya buruk ya, tapi banyak juga benefit yang kita peroleh dengan mengikuti organisasi. Dan juga mungkin kita ketakutan nih sebelum ikut komunitas atau organisasi, yang contoh nih misalnya komunitas laboratorium. Nah itu banyak banget beredar informasi bahwa komunitas laboratorium itu hanya untuk orang-orang yang jenius, yang pintar, yang berprestasi, yang tinggi nilai akademiknya. Tidak ya. Jadi sesuai pengalaman bahwa di komunitas itu diajarkan beberapa kelas ya, seperti kelas berbicara, kelas beberapa soft skill, misalnya melatih kemampuan desain melalui aplikasi, dan beberapa kelas lainnya. Kelas bahasa juga ada. Nah, itulah gunanya belajar ya. Kita belajar. Nah, pengertian belajar itu apa lagi? Dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi itulah mengapa semakin kita tidak tahu apa-apa, mari kita belajar. Salah satu bentuk belajar yang baik ialah dengan mengikuti komunitas atau organisasi yang cocok untuk diri kita. Wah, terima kasih ya atas wejangan Kak Wahyu yang sangat luar biasa hari ini dan semoga ini bisa menjadi motivasi buat trainers yang lagi nonton video kita, Kak. Saya ngucapin terima kasih banget kepada Kak Wahyu yang sudah bergabung kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di next podcast, Kak. Oke deh. Oke, nah di sini saya akan mengakhiri podcast kita kali ini dengan sebuah quotes dari Bung Karno. Jadi beliau mengatakan bahwa perjuangan-perjuangan membawa kesulitan-kesulitan. Tapi perjuangan besar tidak hanya menuntut pengalaman, tetapi menuntut keberanian. I'm Nur Zainab signing off. See you on the next podcast. Bye!